Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, langsung saja tanpa memperpanjang mukaddimah. Nama saya Ahmad Yasin, ingin menjelaskan tentang 20 tema atau judul dalam pembelajaran bahasa Arab. Di antaranya itu adalah al-kalam, taqsimul fi'il, maf'ulun bih, mubtada, al-khabar, marfu'atul asma, mansubatul asma, makhfuratul asma, az-zaraf, adad wal ma'dud, ism fa'il, ism nakirah wal ma'rifah, ism mausul, ism mufrad wa ism jama', ism alam, al-wazan wal mufradat. Di antara dua judul itu akan jelaskan insyaallah dengan jelas oleh saya. Tanpa menunggu lama lagi, lanjut yang pertama itu adalah al-kalam. Al-kalam huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam itu adalah suara yang tersusun dan memberi faedah dengan perantaraan bahasa Arab. Itu adalah kalam adalah suara yang tersusun sekaligus memberi faedah dengan menggunakan bahasa Arab. Al-kalam ini memiliki beberapa syarat, yaitu tadi yang seperti disebutkan dalam pengertiannya, yaitu salah satunya itu ada lafzan. Lafzan as-sautul ladzi yashtamilu ala harfin min hurufil lughatil arabiyyah. Syarat pertama itu adalah tadi lafaz, yaitu adalah susunan kalimat dalam bahasa Arab yang memiliki makna yang sempurna. Contoh, ya'ishu samaku fil ma'i, ikan itu hidup di dalam air. Kemudian syarat yang kedua itu adalah murakkab. Murakkab itu adalah ma tarakkaba min kalimataini fa aktsar. Murakkab itu adalah kalimat yang tersusun dari dua kalimat atau lebih. Jikalau itu tidak kurang dari dua kalimat, maka itu ketika dikatakan dengan kalam. Lanjut, syarat nomor 3 itu adalah al-mufid. Al-mufid huwal ifadatu yuhsinu sukuta minal mutakallim wasami'u 'alaiha. Mufid adalah kalimat yang memberi faedah yang lebih baik diam dari berkata-kata dan mendengarkannya. Contoh, qama Muhammadun, Muhammad telah berdiri. Lanjut, syarat terakhir yaitu syarat keempat, itu bil wad'i. Bil wad'i huwa ma ja'ala al-lafza dalilun 'ala ma'na. Dia adalah bil wad'i, dia adalah yang sesuatu yang menjadikan lafaz itu petunjuk atas arti. Lanjut, al-kalimah salah satu anwa. Kalimah itu ada 3 macamnya. Yang pertama itu isim, yaitu nama segala benda atau makhluk hidup. Kemudian yang kedua fi'il, itu kata kerja. Yang kedua harfun, adalah kata pelengkap dari isim dan fi'il tadi. Oke, lanjut ke materi kedua, yaitu taqsimul fi'il bi'tibari zamani. Pembagian fi'il jika dilihat dari waktunya. Secara umumnya fi'il terbagi menjadi 3, yaitu fi'il madhi, fi'il mudhari', dan fi'il amr. Seperti yang telah kita tahu, fi'il madhi itu adalah fi'il yang menunjukkan pada kejadian yang telah terjadi atau masa lampau. Kalau dalam bahasa Indonesia biasanya dimasukkan kata telah. Dia telah melakukan ini, dia telah berdiri. Contoh, qama Muhammadun, Muhammadun itu telah berdiri. Akala Ahmadun, Ahmad itu telah makan. Jadi itu adalah menunjukkan masa lampau. Yang kedua itu adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' adalah fi'il yang menunjukkan peristiwa yang sedang terjadi atau yang akan terjadi. Kalau dalam bahasa Indonesia dia biasanya itu sedang melakukan atau sedang makan lah, sedang minum lah. Contohnya, ya'kulu Ahmadun, Ahmad itu sedang makan. Yashrabu Zainab, Zainab itu sedang minum. Jadi itu menunjukkan peristiwa yang sedang terjadi. Yang terakhir itu adalah fi'il amr. Fi'il amr adalah fi'il yang menunjukkan peristiwa yang hasilnya dituntut, atau lebih mudahnya kita sebut dengan kata perintah. Contoh, bacalah, makanlah, iqra, bacalah, idhab, pergilah, idhabu ya Ahmad, idhab ya Ahmad, Ahmad pergilah. Jadi itu adalah kata perintah. Tadi singkatnya seperti ini. Fi'il madhi adalah kata yang kerja yang telah lampau, fi'il mudhari' kata kerja yang sedang terjadi, sedangkan fi'il amr adalah kata perintah. Lanjut ke materi ketiga, itu maf'ulun bih. Maf'ulun bih adalah sebuah ismun yang mansub atau lebih umum yaitu fathah yang muncul setelah fi'il dan fa'il. Contoh, akala Muhammadun ar-ruzza. Yang dimana letak maf'ul bihnya? Maf'ul bihnya itu adalah ar-ruzza. Ar-ruzza. Ar-ruzza umumnya dia, kalau dia maf'ul bih, umumnya dia berbentuk mansub atau fathah. Atau lebih bahasa Indonesianya dia lebih dikenal dengan objek dari suatu kata kerja. Lanjut ke materi keempat, yaitu adalah al-mubtada. Al-mubtada adalah kata benda atau frasa kata benda yang berperan sebagai subjek
Mubtada biasanya di awal kalimat, terletak di awal kalimat, merupakan unsur pertama dalam suatu mubtada dan khabar. Mubtada sendiri memiliki beberapa hukum, di antaranya yang pertama itu mubtada itu wajib rafa. Rafa itu umumnya dia berbentuk dhammah pada awal kalimat. Yang kedua mubtada itu wajib ma'rifah. Wajib ma'rifah itu artinya diketahui dia informasinya. Mubtada itu wajib ma'rifah. Yang ketiga mubtada boleh dihapuskan jika ada dalil yang menunjukkannya. Ya. Yang keempat mubtada wajib dihapuskan jika khabarnya adalah masdar yang menggantikan fi'ilnya. Jadi umumnya mubtada itu terletak di awal kalimat sebagai awal dari struktur mubtada dan khabar. Oke, lanjut kita materi selanjutnya, yaitu al-khabar. Pengertian al-khabar itu adalah khabar adalah isim yang menerangkan dari mubtada tersebut. Mubtada tersebut sehingga maknanya menjadi sempurna. Khabar juga terbagi menjadi dua macam. Khabar pertama terdiri dari satu kata isim. Isimnya bisa berupa isim mufrad, isim mutsanna ataupun isim jamak. Khabar terbagi dalam dua bagian. Yang pertama khabar mufrad, yang kedua khabar ghairu mufrad. Khabar mufrad itu seperti yang hanya memiliki satu kata. Contoh al-libasu jadidun. Jadidun itu adalah khabarnya, al-libasu itu adalah mubtada'nya. Yang kedua khabar ghairu mufrad, yaitu khabar yang terdiri dari jumlah kalimat sempurna atau syubhul jumlah yang menyerupai kalimat atau yang lebih dari satu kata. Khabar syubhul jumlah dibagi menjadi jar wa majrur. Contoh al-jawalu alal maktabi. Ya, alal maktabi itu adalah khabarnya karena ada huruf jar maka disebut jar wa majrur. Yang kedua contoh khabar ghairu mufrad tadi adalah zaraf. Al-kitabu tahtal maktab. Tahtal maktab. Tahtal maktab itu adalah khabarnya, disebut zaraf karena ada zarf makan situ, tahta. Kita lanjut ke ciri-ciri khabar. Yang pertama itu khabar harus dhammah atau marfu', khabar harus nakirah atau tidak diketahui, khabar harus disesuaikan dengan mubtada, baik mufrad, mutsanna atau jam'. Harus sesuai. Kalau mufrad dia disebutkan dengan mufrad, mutsanna dengan mutsanna, dan jamak dengan jamak. Kemudian ketentuan dalam khabar, zaraf zaman tidak boleh dijadikan khabar bagi manusia. Contoh Zaidul yauma. Zaraf zaman al-yauma itu tadi adalah zaraf zamannya, sedangkan Zaidun adalah mubtada'nya, tidak boleh. Oke, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu adalah marfu'atul asma. Rafa' atau tadi kita dengar adalah marfu'at adalah keadaan di mana sebuah kata dibaca dengan harakat dhammah ataupun di akhir kata ada huruf waw, alif atau nun yang merupakan tanda-tanda rafa' tersebut sendiri. Adapun isim-isim yang dibaca rafa' itu ada 7, yaitu fa'il, naibul fa'il, mubtada, khabar, isim kana, khabar inna, tawabi' lil marfu'. Tawabi' lil marfu' itu ada 4, yaitu ada na'at yaitu sifat, ataf penyambung, taukid penguat yaitu badal pengganti. Yang pertama kita bahas itu fa'il. Fa'il adalah isim marfu' yang terletak sesudah fi'il ma'lum, kata kerja yang subjeknya disebutkan dalam kalimat yang mengindikasikan pelaku dari sebuah pekerjaan. Contoh daraba aliyun al-kalba. Ya, Ali sudah memukul anjing. Ali itu adalah fa'ilnya. Jadi dia wajib marfu'. Yang kedua itu adalah naibul fa'il. Naibul fa'il itu adalah isim marfu' yang terletak sesudah fi'il majhul, fa'il majhul, yaitu kata kerja yang subjeknya disembunyikan dan digantikan dengan objeknya, yang kemudian objek tersebut disebut juga dengan naibul fa'il. Contohnya duriba aliyun. Ya, duriba aliyun. Ali itu adalah naibul fa'il. Jadi dia wajib marfu' atau dhammah. Kemudian mubtada dan khabar seperti yang telah kita jelaskan di materi sebelumnya, tadi mubtada khabar itu wajib marfu' atau dhammah. Yang keempat itu isim kana dan saudara-saudaranya. Isim kana dan saudara-saudaranya seperti sora, laisa, asbaha, amsa. Lanjut itu khabar inna dan saudara-saudaranya. Inna dan saudara-saudaranya. Sehingga apa yang dihasilkan dari inna tersebut itu wajib marfu'. Ke contoh innallaha alimun. Alimun itu wajib marfu' atau dhammah. Ya. Yang keenam itu tawabi' lil marfu'. Tawabi' lil marfu' adalah kata yang mengikuti hukum kata sebelumnya dari segi i'rab, istilahnya. Kata yang diikuti biasa disebut dengan tabi', yang kata yang diikuti, sedangkan kata yang diikuti itu adalah matbu'. Ada 4 macam tabi' atau tawabi'. Yang pertama itu ada na'at man'ut. Contohnya itu adalah al-masjidu al-kabiru. Kalau misalnya al-masjidu itu sudah marfu', maka al-kabiru itu juga wajib marfu'. Yang keempat itu ataf. Ataf itu adalah huruf-huruf penyambung.
seperti huruf waw yang artinya dan. Ya. Jadi misalnya Umarun wa Utsmanun. Nah, Utsman itu harus mengikut dengan kata Umar sebelumnya yang marfu. Yang ketiga itu taukid. Taukid adalah tabi' yang dilafalkan dalam kalimat guna menguatkan atau menghilangkan keraguan-raguan dari si pendengar. Contoh, ja'al ustadzu nafsuhu. Ya, ja'al ustadzu nafsuhu. Ustaz tersebut telah datang. Sebenarnya bisa saja ja'al ustadzu, tapi karena ada taukid di situ nafsuhu. Ustaz tersebut telah datang dengan sendiri. Berarti tentang menguatkan ya. Menguatkan tentang ja'al ustaz tadi, maka itu wajib marfu' dalam aturannya. Yang terakhir itu tabi' lil ma'ruf tadi adalah al-badal. Al-badal adalah tabi' yang dilafalkan di dalam sebuah kalimat guna mewakili kata sebelumnya, baik mewakili cara borongan ataupun sebagiannya saja. Contoh, yajlil ustazu Muhammadun. Ya, berarti Muhammad itu adalah badal dari ustaz. Kemudian lanjut itu mansubatul asma. Materi selanjutnya ya, mansubatul asma adalah kumpulan isim yang berada dalam kondisi mansub. Penyebab mansubnya adalah adanya amil yang mempengaruhi isim. Jenis mansubatul asma ada 15, yaitu maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul li ajlih, maf'ul fih, maf'ul ma'ah, tamyiz, hal, munada, tabi'al mansub, kana, zaraf makan, zaraf zaman, mutsanna, isim la wal masdar. Beberapa contohnya, maf'ul bih, darabtu Zaidan. Zaidan itu adalah maf'ul bih. Yang kedua ada masdar, jalastu qu'udan. Qu'udan itu adalah masdarnya, maka dia wajib mansub atau berbentuk fathah. Yang ketiga zaraf makan, sumtul yauma. Yauma itu adalah zaraf zamannya, maka dia wajib mansub atau fathah. Yang keempat itu ada contohnya, ada zaraf makan. Seperti jalastu amamal Ka'bah. Amama itu zaraf makannya, maka dia wajib mansub. Yang kelima itu hal, seperti Zaidun raqiban. Raqiban hal itu adalah keadaan, raqiban itu tadi halnya, maka dia wajib mansub atau fathah. Lanjut ke materi makhfuratul asma. Makhfuratul asma itu adalah kalimat-kalimat isim yang dijarkan. Ya, itu ada 3, yaitu adalah isim yang dijarkan oleh kalimat atau huruf yang dijarkan oleh huruf jar. Seperti min, ila, ala, fi. Contohnya fi masjidi, fil masjidi. Masjidi itu wajib berbentuk kasrah atau makhfud karena dia ada huruf jarnya. Kemudian contoh selanjutnya itu adalah isim yang dijarkan oleh sebab idhafah, ya, oleh kalimat majmu'. Idhafah itu adalah menggabungkan isim sehingga menjadi satu makna. Contoh dari idhafah itu adalah babul masjidi. Babu itu mudhafnya dan masjid itu adalah mudhaf ilaihnya. Maka yang masjid tadi mudhaf ilaih wajib berbentuk makhfud atau kasrah. Yang ketiga contohnya itu adalah isim tabi', isim yang mengikuti isim yang diidhafahkan. Contoh itu ada na'at, shallaitu fil masjidil al-kabiri. Kenapa al-masjid al-kabiri? Al-kabiri itu adalah na'at. Kenapa harus al-kabiri? Karena mengikuti kata masjid di belakangnya. Ya, al-kabiri dia menjadi makhfud karena mengikuti kata al-masjid di belakangnya. Yang kedua contoh dari isim tabi' tadi adalah ataf. Dari contoh ataf adalah duriba bi Zaidin wa Umarin. Ya, wa tadi sebagai huruf ataf tadi, Umarin menyambung ke Zaidin tadi, disambung oleh huruf ataf, maka dia wajib makhfud. Yang ketiga dari contoh ataf tadi ada taukid. Nah, contohnya nazaratu ilal muslimina kullihim. Ya, yang contoh terakhir itu adalah badal. Kemudian lanjut materi kita selanjutnya, yaitu adalah zaraf zaman wa zaraf makan. Yang pertama kita bahas zaraf zaman. Zaraf zaman adalah keterangan waktu, adalah isim yang menunjukkan waktu yang dinasabkan dengan lafaz yang menunjukkan sebuah perbuatan terjadi di dalamnya yang mengandung zarfiyah. Semua kata yang mengandung makna waktu seperti hari, minggu, bulan, tahun dan lain-lain dapat menjadi zaraf zaman dengan syarat dibaca mansub atau fathah. Jadi jika kata itu tidak bernasab atau tidak mengandung makna, maka kata itu bukan termasuk zaraf zaman. Jika setelah zaraf zaman terdapat isim, maka isim tersebut dihukumi majrur atau berharakat kasrah. Contoh huruf zaraf zaman ada sebagai berikut. Ba'da artinya setelah, qabla atau artinya sebelum, amsi kemarin, ghadan besok, al-usbu' minggu dan lain-lainnya. Contoh kita ambil contoh usalli ba'da subhi. Ba'da itu zaraf zaman sebagai penunjuk waktunya. Kemudian kita lanjut ke pembahasan zaraf makan.
Zorof makan adalah kata keterangan tempat, adalah isim yang menunjukkan tempat yang dinasabkan dengan lafaz yang menunjukkan sebuah perbuatan terjadi di dalamnya yang mengandung makna zorfiyah. Sama halnya dengan zorof zaman, zorof makan juga harus dibaca mansub, dan jika setelah zorof makan terdapat isim maka isim tersebut dihukumi majrur atau berharokat kasrah. Contoh zorof makan itu adalah amama yang berarti di depan, wara'a itu di belakang, janiba di samping, tahta di bawah, dan lain-lain. Contoh ajlisu alal kursi, ala itu sebagai zorof makannya, ya, di atas. Kemudian lanjut ke materi selanjutnya, yaitu adat wal ma'dud. Adat ialah kata yang digunakan untuk menyatakan jumlah maupun urutan dari sesuatu yang terbilang. Ma'dud itu adalah bendanya yang terbilang. Secara garis besar, adat terbagi menjadi dua, yaitu adat asli wa adat tartib. Adat asli adalah bilangan yang menunjukkan banyaknya sesuatu, sedangkan adat tartib adalah bilangan yang menunjukkan urutan. Adat asli dibagi menjadi 4. Yang pertama itu adat mufrad, ya, atau lebih singkatnya atau lebih jelasnya kita sebutkan dengan jumlah. Adat mufrad itu dari angka 1 sampai 10. Kemudian adat murakkab dari 11 sampai 19. Adat hukuk 20 sampai 90. Kemudian adat ma'tuf dari 21 sampai 29 sampai dengan 91 sampai dengan 99, dan seterusnya. Ada dua rumus yang berlaku dalam penyusunan adat dan ma'dud. Yang pertama, pada bilangan 1 dan 2 adat dan ma'dud itu sama. Jika muzakkar sama-sama muzakkar, jika muannas sama-sama muannas. 2. Jenis adat merupakan kebalikan dari jenis ma'dud. Jika ma'dud muzakkar, maka adat muannas, dan ma'dud muannas, maka adat muzakkar. Yang ketiga, untuk menentukan jenis ma'dud, maka dilihat dari bentuk mufradnya, apakah ia muzakkar atau muannas. Rumus ini berlaku pada bilangan selain dari 1 dan 2. Jadi ini 3 sampai seterusnya. Bilangan 1 dan 2 terdapat pada beberapa adat. Contoh 1 adat mu'afrad. Contoh 1 ma'dud muzakkar, ja'a rajulun wahidun. Ya. Seorang laki-laki, satu orang telah datang. Yang kedua ma'dud muannas, ja'at rajulani ithnatani. Ya, itu tadi contoh ma'dud dari muannas. Laki 2 orang telah datang. Yang kedua, adat murakkab. Bilangan 1 dan 2 di adat murakkab berubah menjadi 11 dan 12. Untuk bilangan 11, bagian pertama menggunakan lafaz ahad untuk ma'dud muzakkar dan untuk ma'dud muzakkar, dan menggunakan lafaz ihda untuk ma'dud muannas. Contohnya, untuk muzakkar, jaa ahada asyara kaukaban. Ya, karena kaukab itu muzakkar maka pakai kata ahad. Kemudian muannas, contoh dari muannas, ja'at ihda asyrata muslimatan. Karena muslimat itu muannas maka dia pakai kata ihda. Yang ketiga itu contoh adat ma'tuf. Bilangan 1 dan 2 di adat ma'tuf berubah menjadi 21, 22, 31 dan 32 seterusnya hingga 91 sampai 92. Contoh muzakkar, ja'a ahada wa ishruna taliban. Ya. Kemudian muannas, ja'at ihda wa ishruna talibatan. Perbedaannya ada di ahad untuk muzakkar dan ihda dan ihda untuk muannasnya. Ya. Taliban itu untuk muzakkar dan talibatan itu untuk muannas. Oke, untuk bilangan 3 sampai 9 itu berbentuk rumus. Mungkin saya agak susah menjelaskannya, bisa dilihat gambar sebelah sini. Oke. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ism fa'il. Isim fa'il adalah kata dalam bahasa Arab yang menunjukkan pelaku dari suatu perbuatan. Tadi ada kata kerja, maka ada suatu pelakunya. Kata ini biasanya diawali dengan pe atau orang yang fa'il merupakan salah satu materi dasar yang penting dikuasai dalam belajar bahasa Arab. Fa'il dibaca rafa karena jatuh setelah fi'il. Ya, fa'il wajib dibaca marfu atau lebih seringnya kita dengar dhammah. Isim fa'il dapat dibentuk dari sulasi mujarrad dan ghairu sulasi mujarrad. Contohnya qara'a yaqra, qara'a qari'un. Qari'un adalah fa'il, ya. Lanjut materi kita selanjutnya, yaitu adalah isim nakirah wal ma'rifah. Isim nakirah itu adalah kata benda yang umum atau tertentu atau tidak diketahui, sedangkan isim ma'rifah itu adalah kata benda yang dikenal atau tertentu. Isim nakirah merupakan bentuk asal dari setiap isim. Biasanya ditandai dengan tanwin atau huruf akhirnya. Jadi dia tidak diketahui itu milik siapa ataupun itu bergantung pada kemana. Sedangkan isim ma'rifah biasanya ditandai dengan huruf alif lam, maka dia dikhususkan dan diketahui itu untuk apa. Contohnya kitabun itu nakirah karena tidak diketahui itu kitab apa, kitab milik siapa. Sedangkan untuk ma'rifah bisa ditambahkan alif lam. Seperti al-kitabu, yang berarti kitab itu.
atau kitab tadi atau kitab miliknya. Maka itu ma'rifah, diketahui. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu adalah isim mausul. Isim mausul dalam bahasa Arab adalah kata ganti relatif yang digunakan untuk menghubungkan dua bagian kalimat, yaitu bagian yang menjelaskan dan bagian yang dijelaskan. Macam-macam isim mausul adalah seperti alladhi, atau untuknya muannas itu allati, alladani, yang untuk muannasnya adalah allatani, man, allatani, allatina, alladani, allati, dan seterusnya. Biasanya kita artikan itu dengan kata yang. Contoh alladzina amanu, yang orang-orang yang beriman, ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu adalah isim mufrad dan isim jamak. Isim mufrad adalah kata benda dalam bahasa Arab yang bermakna tunggal atau satu. Isim mufrad terbagi dua, yaitu isim mufrad berbentuk muzakkar dan isim mufrad berbentuk muannas. Isim mufrad berbentuk muzakkar itu adalah kata yang menunjukkan laki-laki, seperti muslimun. Seorang muslim laki-laki. Yang untuk muannas itu adalah muslimatun, biasa ditambah dengan ta marbutah, ya, dan berbentuk perempuan. Sedangkan pada isim jamak terbagi menjadi tiga, yaitu jamak muzakkar salim, yaitu jamak yang menunjukkan arti laki-laki banyak atau dan beraturan. Tanda jamak muzakkar salim itu adalah contoh waw dan nun. Contoh itu muslimuna, ada huruf waw dan nun di akhirnya. Muslimun tadi satu orang, sedangkan muslimuna banyak orang, ya. Lanjut ke jamak muannas salim. Jamak muannas salim tadi adalah jamak yang menunjukkan banyaknya muannas, ya, muannas dalam keadaan banyak. Contoh muslimatun, tadi muslimatun itu adalah satu orang muslimah, tapi muslimatun banyak muslimah, ya. Biasanya ditandai dengan ciri-ciri ditambah dengan alif dan ta. Yang terakhir itu adalah jamak taksir. Jamak taksir adalah jamak yang tidak beraturan atau jamak yang tidak memiliki ciri-ciri khusus seperti jamak-jamak lainnya. Contoh qalamun itu satu pena, aqlamun itu jamak taksirnya, ya, tidak beraturan, artinya banyak pena. Kemudian lanjut materi kita selanjutnya, yaitu adalah isim alam. Isim alam dalam bahasa Arab adalah salah satu jenis isim atau kata benda yang digunakan untuk menunjukkan nama khusus dari seseorang, tempat atau sesuatu yang spesifik. Dalam bahasa Indonesia, isim alam setara dengan kata benda proper atau kata nama diri seperti nama orang, kota, negara, hewan peliharaan, atau objek tertentu yang memiliki nama khusus. B. Jenis-jenis isim alam. Isim alam dapat dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain yaitu isim alam insan, nama orang seperti Ahmad, Hasan, dan lain-lain. Yang kemudian isim alam makan, nama tempat seperti Makkah, Madinah, dan lain-lain. Yang selanjutnya itu ada isim zaman seperti Ramadan, Sabahun, dan lain-lain. Contoh yang kalimat dengan isim alam, Muhammadun yadrusu, Muhammadun sedang belajar, ya, Muhammad itu isim alam. Lanjut ke materi kita selanjutnya, yaitu al-wazan. Wazan secara bahasa artinya rumus atau timbangan atau acuan. Di dalam mempelajari ilmu sharaf, kita harus mempelajari rumus perubahan. Itu adalah wazan. Atau yang lebih sering kita dengar itu artinya timbangan. Di dalam satu kalimat dan wazan dalam bahasa Arab ini menggunakan kata fa'ala, yaitu fa sebagai fa fi'il, ain sebagai ain fi'il, dan lam sebagai ain lam fi'il. Maka sama kalau kita ibaratkan ke kata nasara, nun disebut dengan fa fi'il, sa disebut lam fi'il, dan ra disebut lam fi'il. Apakah ya pada fi'il mudhari' yakni yaf'alu disebut ya fi'il? Tidak. Karena ya yang ada di fi'il mudhari' disebut sebagai huruf mudhara'ah, yaitu huruf yang terletak di pangkal huruf ana itu, yang dimana huruf mudhara'ah berfungsi sebagai informasi bagi kita untuk mengetahui fi'il mudhari'. Yaitu huruf mudhara'ah itu diantaranya itu adalah ada ta, ada ya, ada na, dan a. Ya, disingkat menjadi ana itu. Dalam fi'il mudhari' selalu menggunakan wazan untuk dapat mengetahui makna dari kalimat tersebut seperti fa'ala. Untuk wazan ini nantinya akan dijadikan acuan menentukan perubahan kata. Sebagai fa'ala, contoh akala dijadikan acuan dari fa'ala. Ya, fa'ala itu adalah wazannya, rumusnya. Ya, contohnya nasara yansuru itu adalah wazan dari fa'ala yaf'ulu. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika saya belum terlalu menguasainya.
karena yang benar hanya milik Allah, yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Ya, kepada hadirin yang menonton saya meminta maaf, kepada Allah saya meminta ampun. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.